Ini dia 3 alasan Wali Kota Bau-Bau Dr. Haji A.S. Tamrin MH menolak kedatangan kapal Dobon Solo yang berlayar dari Ambon Namlea dan akan tiba di Bau-Bau pada tanggal 1 Mei 2020. Selain karena ada alasan 2 ABK Dobon Solo yang positif corona setelah dites swab, juga ada alasan-alasan lain yang membuat kapal itu dilarang sandar, meskipun alasannya hanya menurunkan barang, karena memang di kapal itu tidak ada penumpang yang mudik. Selain kapal KM Dobon Solo yang merupakan jalur pelayaran Pelni, juga ada kapal perintis Mega Abadi dilarang sandar di Pelabuhan Murum Kota Bau-Bau yang berlayar dari Surabaya dan turun di Bau-Bau. Dikabarkan Mega Abadi juga memiliki penumpang yang teridentifikasi mengalami positif corona. Jadi kalau KM Dobon Solo 2 APK-nya, maka Mega Abadi ini adalah penumpang kapal. Berikut penjelasan Wali Kota Bau-Bau terkait 2 kapal yang dilarang bersandar di Pelabuhan Murum Bau-Bau. Bisa kita Pak, terkait dengan 2 isu ABK yang dipastikan positif corona, sikap pemerintah Kota Bau-Bau bagaimana terhadap hal ini, karena sesuai jadwal hari ini Dobon Solo akan bersandar di Pelabuhan Murum Kota Bau-Bau. Nah, jadi begini, kita juga baru dapat informasi sudah tadi malam bahwa Dobon Solo akan bersandar di Pelabuhan Murum dari Ambon, Namlea, baru Bau-Bau. Informasinya begitu. Informasi lain dari Dobon Solo, ada 2 ABK-nya itu sudah teridentifikasi positif corona. Memang katanya tidak membawa penumpang, hanya akan singgah ambil barang. Meskipun demikian, setelah saya pertimbangkan, setelah saya dengar informasi itu, langsung saya telepon Kapolres sebagai wakil ketua gugus tugas, Sekda sebagai sekretaris gugus tugas, kemudian kepala dinas kesehatan Pak Wahyu, malam juga sangat rapat mendadak dengan kepala UPP, penguasa pelabuhannya Bau-Bau, Pak Pramudin, dan juga kepala TNI Pak, kepala cabang TNI Bau-Bau, langsung rapat mendadak tadi malam. Nah, dari rapat itu, setelah kami pertimbangkan secara matang, mengingat dampak dari efek dari adanya yang sudah terpapar itu, kita juga pertama heran mengapa kok tidak dikarantina saja waktu di Namlea itu, karena itu sudah terverifikasi berdasarkan hasil uji swab sudah, karena dia akan berlayar, sehingga kita di satu sisi kesulitan. Namun demikian, mengingat ada pertama itu sudah ada 2 orang yang terpapar. Yang kedua, kekhawatiran kita akan adanya penolakan yang tidak
untuk kemungkinan akan terjadi berujung pada kerusuhan atau penolakan yang sifatnya anarkis. Lagi pula kan hari ini tanggal 1 Juli itu hari buruh. Jangan sampai ada isu-isu ini dipertajam oleh pihak-pihak tertentu sehingga buruh-buruh ini juga kan banyak yang terputus mata pencahariannya, sehingga pikiran juga kesan pendek. Jangan sampai akumulasi dari semua itu menjadi masalah, sehingga kami memutuskan di rapat itu sebaiknya Dobon Solo ini dilarang merapat. Dari hasil pembicaraan, untuk melarang itu siapa? Ya tentu PLNI. PLNI harus melarang. Maka berdasarkan saran dari UPP dan dari kepala cabangnya PLNI, saya harus menyurat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tembusan kepada Direktur utamanya PLNI dan beberapa kepala Direktur PLNI, kepada Kepala Kantor UPP kelas 1 Bau-Bau dan Kepala Cabang PLNI Bau-Bau. Ya. Dan itu saya sudah menyurat tadi malam, dikirim juga tadi malam itu melalui WA dan email. Surat saya itu tertanggal 30 Januari karena tadi malam pada jam 12 malam sebetulnya surat itu. Nomor 09/304/4 Angkarung /2020. Sifatnya segera. Perihalnya usulan agar KM Dobon Solo tidak singgah di Pelabuhan Meru Kota Bau-Bau. Itu sarannya. Usulan kita. Dan saya sudah menyurat, itu sudah dikirim ke Direktur Jenderal dan kepada tembusannya sudah disampaikan baik kepada Direktur Utama PT PLNI, kepada Kepala Cabangnya PLNI di sini maupun Kepala UPP. Nah, namun kepada Kepala UPP sambil menunggu respons dari yang itu, tapi pokoknya dilarang, jangan dia sandar di sini. Kalau tuh dia harus dia karantina dulu 2 minggu, berlabuh di tengah sana. Kita bukan dalam konteks untuk melarang, tetapi demi keamanan masyarakat kita juga. Karena sudah terpapar 2 orang itu, jadi kita tidak mau mengambil risiko, kita juga mau melindungi warga kita. Begitu. Itu yang terkait Dobon Solo. Ada juga KM Mega Abadi. Itu KM Mega Abadi itu kapal perintis. Itu dia dari ini dari mana ini KM Mega Abadi? Itu KM Mega Abadi itu akan sandar juga di Bau-Bau. Dan informasi ada juga satu penumpang yang Dobon Solo tadi itu ABK itu. Ya. Yang ini 1 orang itu penumpang malah akan turun di sini baru ke daerah tetangga. Nah, sudah terpapar positif. Nah, dari hasil rapat kami tadi malam kita juga memutuskan untuk dilarang atau diminta atau dilarang lah untuk bersandar di Pelabuhan Meru. Dilarang. Ya. Dan kita sepakat semua. Dan untuk itu saya menyurat kepada Kepala Kantor UPP kelas 1 Bau-Bau. Nanti dia yang meneruskan ke otoritas mana yang berwenang itu, tetapi dia sudah harus melarang pada saat, karena yang mempunyai kewenangan di pelabuhan kan Kepala UPP. Nah, suratku itu tertanggal 30 April juga sama tadi malam itu, dua-duanya 1 kali kita tulis. Nomornya nomor 10/304/4 Angkarung /2020. Sifat segera. Perihal usulan agar KM Mega Abadi tidak singgah di Pelabuhan Meru Kota Bau-Bau. Alasannya ya saya maksud tadi itu. Peserta rapatnya itu juga tadi. Kapolres Bau-Bau, Sekda Kota Bau-Bau, Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau, Kepala UPP kelas 1 Bau-Bau, Kepala Cabang PT
kemudian kepala pelaksana BPBD seperti Bapak. Itulah peserta rapat tadi kan. Siap. Demikian Ardi Toris melaporkan dari Rujab Wali Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.